Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Ramadhani, NPM B1A022375. Di sini saya ingin membuat tugas yang bertema negara hukum, ilmu, dan perancangan perundang-undang sebagai berikut. Kesimpulannya ini, negara hukum, ilmu perancangan perundang-undangan adalah dua konsep yang sangat penting dalam sistem hukum modern. Negara hukum menjamin bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia. Sementara ilmu perancangan perundang-undangan berperan dalam memastikan bahwa hukum yang dibuat efektif, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan kedua konsep ini dengan baik, diharapkan dapat tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang adil dan demokratis, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di segala aspek kehidupan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara hukum atau dalam bahasa Latin dikenal sebagai Rechtsstaat dalam tradisi hukum bahasa Jerman, atau Rule of Law dalam tradisi hukum Anglo-Saxon adalah konsep di mana kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan berlaku untuk semua warga negara, termasuk penguasa. Negara hukum menjamin bahwa semua tindakan pemerintah didasarkan pada aturan hukum yang jelas, diketahui, dan diakui, bukan atas dasar kehendak atau kebijakan sepihak dari penguasa. Prinsip-prinsip dari negara hukum. Negara hukum memiliki beberapa prinsip fundamental yang menjadi dasar pengelolaannya, yakni sebagai berikut. 1. Supremasi hukum. Hukum berada di atas segalanya, termasuk pemerintah. Setiap orang, tanpa terkecuali, tunduk pada hukum. Dan kedua, kepastian hukum. Hukum harus bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat merencanakan tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan ketiga, kesetaraan di depan hukum. Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Ini mencakup pelindungan hukum yang sama bagi semua warga negara. Dan keempat, asas legalitas. Tidak ada tindakan yang dapat dianggap melanggar hukum kecuali telah ditentukan secara tegas oleh hukum atau yang disebut nullum crimen sine lege. Dan kelima, perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu yang tidak boleh dilanggar oleh kekuasaan negara. Dan kelima, pembagian kekuasaan negara dibagi dalam beberapa cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang bekerja secara independen untuk menghindari penumpukan kekuasaan di satu negara. Implementasi negara hukum. Maksudnya dalam praktiknya, konsep negara hukum diwujudkan melalui kerangka peraturan yang dibuat oleh legislatif, diterapkan oleh eksekutif, dan diawasi oleh yudikatif. Ketiganya harus bekerja dalam harmoni, namun tetap saling mengawasi satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, dalam negara hukum yang ideal, terdapat mekanisme untuk meninjau kembali dan menguji peraturan-peraturan hukum, serta untuk memberikan akses keadilan yang merata kepada seluruh masyarakat. Ilmu perancangan perundang-undangan. Ilmu perancangan perundang-undangan ini sering disebut sebagai legislative drafting atau legislation
Science adalah disiplin ilmu yang mempelajari teori, prinsip, metode, dan teknik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ilmu ini sangat penting karena kualitas suatu undang-undang sangat bergantung pada proses perancangannya. Sebuah undang-undang yang baik harus mampu mencerminkan kehendak rakyat, memberikan kepastian hukum, mudah dipahami, dan mampu diterapkan secara efektif. Tahapan dalam perancangan perundang-undangan, yakni sebagai berikut. Proses perancangan perundang-undangan melibatkan beberapa tahap, yakni antara lain 1. Identifikasi masalah dan kebutuhannya, yakni langkah awal adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang harus diatur oleh hukum. Ini mencakup pemahaman tentang situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melatar belakangi munculnya kebutuhan hukum tersebut. Dan kedua, penentuan tujuan dan prinsip hukum. Setelah masalah diidentifikasi, rancangan undang-undang harus menentukan tujuan dari peraturan tersebut serta prinsip-prinsip hukum yang akan menjadi dasar pembentukannya. Dan ketiga, penyusunan naskah rancangan. Pada tahap ini, naskah rancangan undang-undang mulai disusun. Proses ini melibatkan pemilihan kata yang tepat, struktur kalimat yang jelas, dan susunan pasal yang logis dan sistematis. Tujuannya adalah agar naskah tersebut mudah dipahami dan diimplementasikan. Dan keempat, uji publik dan konsultasi. Rancangan peraturan yang telah disusun kemudian diuji publik dan dikonsultasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pakar hukum, dan lembaga-lembaga terkait. Ini penting untuk memastikan bahwa rancangan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Dan kelima, setelah melalui berbagai proses penyempurnaan, rancangan peraturan kemudian diajukan kepada legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang. Proses ini melibatkan perdebatan dan pemungutan suara di parlemen. Dan keenam, sosialisasi dan implementasi. Setelah disahkan, undang-undang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan para penegak hukum agar dapat diterapkan secara efektif. Tantangan dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Perancangan perundang-undangan tidak terlepas dari berbagai tantangan, antara lain kesenjangan antara teori dan praktik. Seringkali apa yang direncanakan secara teori tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam praktik. Ini bisa disebabkan oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, atau politik yang kompleks. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun teknis, dapat mempengaruhi kualitas peraturan yang dihasilkan. Perubahan dinamika sosial. Peraturan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang cepat. Ini menuntut adanya mekanisme yang fleksibel dalam perancangan undang-undang agar bisa selalu relevan dengan perkembangan zaman. Hubungan antara negara hukum dan ilmu perancangan perundang-undangan. Negara hukum tidak dapat berjalan tanpa peraturan perundang-undangan yang baik. Sementara perencanaan perundang-undangan yang baik adalah fondasi dari negara hukum yang efektif. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks negara hukum.
ilmu perancangan perundang-undangan, melainkan peran kunci dalam memastikan bahwa hukum yang dibuat mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum seperti keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Hukum yang dirancang dengan baik dan mendukung terciptanya pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, kegagalan dalam perancangan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan hukum yang lemah, yang pada gilirannya dapat merusak prinsip-prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian serta ketidakadilan di masyarakat.